Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Buat kamu yang lagi dengerin sambil kerja, sambil beresin rumah, atau mungkin sambil nangis diam-diam di kamar mandi kantor, semoga kisah ini bisa nemenin kamu. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini supaya cerita-cerita kayak gini bisa terus hidup dan kamu gak merasa sendirian saat dunia rasanya paling gak adil. Karena hari ini kamu akan dengar kisah tentang perempuan yang menikah bukan karena dilamar dengan bunga dan cincin, tapi karena 2 garis merah di tespek memaksa semua orang dewasa di hidupnya untuk bergerak, kecuali 1 orang, laki-laki yang seharusnya paling bertanggung jawab. Namaku Shanila Khairan Tambunan. Orang-orang di kantor biasa memanggilku Shani. Aku lahir dari keluarga sederhana di pinggiran kota yang percaya bahwa perempuan baik-baik itu menjaga diri sampai halal, pulang sebelum gelap, dan tidak terlalu dekat dengan laki-laki di luar urusan kerja. Ironisnya, justru di kantor yang katanya profesional itulah batas-batas yang dulu diajarkan orang tuaku mulai blur. Di sana, aku bertemu dengan seorang pria bernama Radwen Elmar Suryadi Praja, atasan satu divisi yang punya skill bicara manis dan gaya kerja rapi yang disukai semua orang. Di mata tim, dia pemimpin idaman, sigap, tegas, tapi dekat. Di mataku, awalnya dia hanya bos yang kebetulan sering menyebut namaku di rapat sebagai orang kepercayaannya. Kedekatan kami tidak dimulai dari drama besar, hanya dari hal-hal kecil yang sering disepelekan. Lembur yang tiba-tiba cuma tersisa kami berdua, tawaran pulang bareng karena sekalian searah, dan pesan singkat larut malam yang awalnya cuma soal revisi kerjaan, lama-lama berubah jadi basa-basi personal. Di suatu titik, ponselku jadi benda yang paling kutunggu setiap kali bergetar. Satu chat dari dia sudah cukup mengubah hari buruk jadi terasa lebih ringan. Waktu itu, aku menamainya perhatian. Belakangan aku sadar, itu cuma cara lain dari kata candu. Malam yang mengubah hidupku juga tidak terlihat dramatis dari luar. Hanya ruangan kantor yang sudah sepi, lampu sebagian dimatikan, dan hujan yang turun terlalu deras untuk membiarkanku pulang sendirian naik ojek. Radwel menawarkan untuk menunggu hingga hujan reda. Kami duduk berhadapan, file presentasi di layar monitor jadi alasan untuk tetap tinggal. Dia bercerita soal masa mudanya, soal betapa ia merasa tidak pernah benar-benar dipahami, soal sepinya tinggal sendirian di apartemen setelah seharian di kantor. Aku yang waktu itu sedang lelah dengan tuntutan hidup dan tekanan keluarga, merasa menemukan seseorang yang mengerti tanpa banyak penjelasan. Dari obrolan bergeser ke tawa, dari tawa bergeser ke bahu yang disentuh, dari bahu bergeser ke genggaman tangan yang lama-lama terasa terlalu nyaman untuk dilepas. Orang bilang tidak ada perselingkuhan yang benar-benar kecelakaan. Selalu ada detik di mana kamu sebenarnya bisa memilih mundur, tapi tidak kamu lakukan. Bagiku, detik itu adalah saat Radion mengantarku pulang malam itu, lalu berhenti dulu di sebuah penginapan dengan alasan kita bahas kerjaan besok biar gak mepet. Di depan pintu kamar, logikaku masih sempat berbisik, pulang sekarang. Tapi egoku yang lapar akan pengakuan dan perhatian berbisik lebih keras, cuma sebentar, kalian kan sama-sama dewasa. Yang terjadi di dalam kamar itu tidak perlu kuceritakan dengan detail. Yang jelas, beberapa minggu setelahnya, aku berdiri sendiri di kamar mandi kecil kosan, memegang tespek dengan tangan gemetar, menatap 2 garis merah yang muncul terlalu cepat. Dunia di sekelilingku seakan mengecil jadi satu pertanyaan. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap dirimu sendiri, Shani? Saat kukabarkan ke Radwen, reaksinya tidak seindah drama. Tidak ada pelukan, tidak ada janji manis untuk segera melamarku. Dia hanya diam, memijit pangkal hidung, dan mengajukan pertanyaan yang akan selalu kuingat sebagai luka pertamaku. Kamu yakin itu punyaku? Kalimat ini yang membuatku ingin melempar tespek ke wajahnya dan berteriak. Tapi yang kulakukan justru duduk, menangis, dan mencoba meyakinkan dia bahwa aku bukan tipe perempuan yang tidur dengan banyak pria. Pada akhirnya bukan kesadaran pribadinya yang membuat pernikahan itu terjadi, melainkan tekanan keluarga, rasa malu, dan tata pertanggungjawaban yang diulang berkali-kali di ruang tamu rumah orang tuaku. Hari itu saat dia datang membawa keluarganya, aku tahu jelas dia menikahiku bukan karena ingin,
Tapi karena tidak punya pilihan lain yang terlihat lebih aman di mata masyarakat. Di pelaminan, kami tersenyum di depan kamera. Tamu-tamu menyalami sambil berbisik-bisik soal pernikahan yang dipercepat. Ibuku sibuk menahan air mata antara lega dan malu. Aku berdiri di samping laki-laki yang resmi menjadi suamiku. Tapi di dalam hati, aku merasa seperti tamu di acara orang lain. Satu-satunya yang benar-benar tumbuh di antara kami saat itu hanyalah janin di rahimku, bukan cinta. Namun aku tetap menggenggam tangannya kuat-kuat, berusaha percaya pada kalimat yang terus diulang orang tua, cinta bisa menyusul setelah halal. Aku tidak tahu saat itu bahwa untuk sebagian orang, pernikahan justru hanya jadi panggung baru untuk menyembunyikan ketidakjujuran yang mereka mulai jauh sebelum ijab kabul terucap. Setelah resepsi usai dan semua dekorasi dibongkar, yang tersisa dari pernikahan kami bukan euforia, tapi keheningan yang aneh. Rumah kontrakan kecil yang kami tempati terasa seperti ruang tunggu, bukan tempat pulang. Di dinding, foto-foto pernikahan dipajang rapi atas permintaan keluargaku, seolah itu bukti bahwa semuanya berjalan baik-baik saja. Di dalam foto, aku tersenyum memegang buket bunga. Radwen berdiri di sampingku dengan jas rapi. Tapi setiap kali kulewati foto itu, yang kuingat bukan senyum di wajahnya, melainkan tatapan datarnya saat mengucap ijab kabul. Lebih mirip orang membaca naskah perjanjian kerja daripada janji seumur hidup. Aku berusaha keras menyesuaikan diri dengan status baru sebagai istri. Bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan, membereskan rumah, mencatat pengeluaran, dan rutin kontrol kehamilan. Di depan orang tuaku, aku selalu berkata, "Rat, baik kok Ma," karena aku tahu mereka sudah cukup lelah mengurus drama sebelum pernikahan. Di hadapan Radwen, aku berusaha tidak banyak meminta. Kalau dia pulang telat, aku menelan bulat-bulat semua rasa ingin protes dan menggantinya dengan kalimat, "Hati-hati di jalan ya Bang," via chat. Aku takut terlihat menuntut, seolah lupa bahwa dalam logika banyak orang, akulah yang membawa masalah ke hidupnya dengan kehamulan ini. Namun, sekuat apapun aku menormalisasi keadaan, tubuh dan hati tetap tidak bisa dibohongi. Setiap kali dia menyentuh perutku, gerakannya terasa kaku, seperti orang yang menyentuh barang pinjaman. Tidak ada percakapan tentang nambah bayi, tidak ada diskusi hangat tentang masa depan, hanya komentar-komentar singkat seperti jaga makan, jangan kecampean, yang lebih terdengar seperti prosedur standar daripada bentuk kasih sayang. Kalau kami duduk di ruang tamu menonton televisi, jarak antara kami seakan diukur dengan penggaris. Tidak terlalu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Cukup untuk dilihat orang luar sebagai pasangan normal. Di dalam hati, atau merasa seperti teman serumah, bukan pasangan hidup. Hal paling menyakitkan adalah ketika ia mulai menghidupkan kembali versi lamanya, versi yang kukenal sebelum pernikahan, bukan di rumah tapi di kantor. Di rumah, ia pendiam, sering mengunci diri di depan laptop, alasan kerjaan menumpuk selalu jadi tameng. Di kantor, menurut serta teman-temanku yang masih sesekali mengirim chat, ia kembali jadi Radwen yang supel, yang suka bercanda di pantry, yang sigap membantu bawahan lembur. Ada satu nama yang belakangan sering muncul di percakapan kantor. Driftia Aluna Wijayawardani, karyawan baru di divisi kami. Setiap kali nama itu muncul di grup kantor, entah kenapa ada bagian dalam diriku yang tegang meski mereka hanya membahas soal kerjaan. Hidungku sudah lama terbiasa mencium bau hujan sebelum rintik pertama turun. Kali ini, yang kucium adalah bau badai. Aku mencoba menghibur diri dengan berpikir positif. Mungkin aku cuma sensitif karena hamil. Begitu pembelaan yang sering kuputar di kepala. Perubahan hormon, rasa tidak aman, dan tubuh yang membesar membuatku mudah cemburu, mudah tersinggung. Aku menegur diriku sendiri setiap kali merasa canggung melihat Radwen menggenggam ponsel terlalu lama sambil tersenyum kecil. Tapi ada beberapa hal yang terlalu jelas untuk diabaikan. Cara dia cepat-cepat menggeser layar saat aku melintas di belakangnya. Cara suaranya berubah lebih hangat ketika menjawab telepon tertentu. Dan cara dia tiba-tiba sering lembur lagi di kantor, padahal dulu sering mengeluh capek. Puncak kegelisahanku datang di usia kandungan 7 bulan.
Perutku sudah besar, nafasku mudah sesak, dan dokter mulai mengingatkan aku untuk tidak terlalu banyak berdiri. Hari itu, aku memutuskan sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi ternyata mengubah seluruh hidupku. Mengantarkan makan siang ke kantor. Bukan karena ingin memata-mata, tapi karena ingin melakukan sesuatu yang terlihat di drama-drama. Istri hamil datang membawa bekal, suami terharu, semua orang iri. Aku menyiapkan bekal sejak pagi, memasak ayam kecap kesukaannya, membungkusnya rapi dan memesan ojek online menuju ke kantor dengan hati sedikit deg-degan. Sampai di kantor, suasana masih seperti yang kuingat. Suara mesin fotokopi, dering telepon, dan langkah-langkah sepatu di lantai keramik. Beberapa rekan kerja yang melihatku langsung memegang mulut, terkejut melihat perutku yang sudah besar. Mereka menepuk bahuku, mengucapkan selamat dan bertanya kenapa aku jarang main ke kantor. Aku hanya tertawa kecil berkata, "Lagi gampang capek, Kak." Aku sengaja tidak memberitahu Ratu Wen soal kedatanganku. Aku ingin membuat kejutan kecil, sesuatu yang nanti bisa diceritakan sebagai kenangan manis. Ingat nggak waktu aku datang bawa bekal ke kantor? Tapi yang kusaksikan bukan calon kenangan manis. Dari jauhan, aku melihat ruang kaca kecil di ujung koridor. Ruangan yang dulu sering kupakai untuk diskusi proyek. Pintu tidak tertutup rapat. Di balik kaca transparan, berdiri 2 orang. Ratu Wen dengan kemeja biru langit yang sering kupilihkan saat masih pasaran diam-diam, dan seorang perempuan yang tidak asing dari foto-foto outing kantor, Drestia Aluna. Mereka berdiri terlalu dekat untuk standar atasan dan bawahan. Tangan Ratu Wen melingkari bahunya, wajahnya menunduk mendekati telinga perempuan itu. Sementara Drestia menunduk sambil tertawa kecil. Gerakannya tidak menunjuk ke papan tulis, tidak memegang dokumen kerja. Tidak ada satupun benda kerja di antara mereka, kecuali jarak yang hampir tidak ada. Aku berdiri terpaku di koridor, memeluk kotak bekal di depan perutku seperti pelindung terakhir. Kakiku berat, seolah lantai kantor menjadi lumpur yang menahan setiap langkahku. Ada bagian dalam diriku yang berteriak, menyuruhku masuk, menggedor pintu dan bertanya langsung apa yang sedang mereka lakukan. Tapi ada bagian lain yang lebih tua, bagian dari diriku yang sudah terlalu sering menelan kekecewaan, yang memilih diam. Dalam hitungan detik, potongan-potongan kecil yang selama ini kuabaikan tersusun rapi di kepalaku. Lembur mendadak, tawa di telepon, chat yang dihapus, dan kini pelukan yang kulihat dengan mata kepala sendiri. Di luar kaca, aku adalah istri yang membawa bekal dan bayi di perut. Di dalam kaca, aku hanyalah cerita yang sudah melompati babnya. Aku tidak jadi masuk ke ruangan itu. Tidak ada adegan lembar bekal, tidak ada jeritan memanggil nama pelakor, tidak ada keributan yang direkam orang untuk jadi konsumsi publik. Aku hanya berbalik pelan, menuruni tangga, dan duduk di kursi tunggu dekat lobi dengan menatap bekal di tanganku. Air mata tidak langsung keluar. Yang muncul justru rasa kosong, seperti seseorang baru saja mengambil sesuatu dari dalam dadaku tanpa izin. Saat supir ojek bertanya apakah aku baik-baik saja, aku hanya mengangguk dan berkata, "Ke rumah ya, Bang." Di perjalanan pulang, di antara suara klakson dan panas jalanan, satu kalimat berputar terus di kepalaku. Ternyata bakal pernikahan yang dia terpaksa jalani pun tidak cukup untuk membuatnya berhenti mencari pelukan lain. Hari-hari setelah kejadian di kantor itu terasa panjang dan lengket, seperti berjalan di koridor rumah sakit dengan lampu neon yang tidak pernah padam. Aku tidak langsung mengkonfrontasi Ratu Wen malam itu. Di meja makan, aku tetap menyiapkan lauk seperti biasa. Dia pulang lebih larut dari biasanya, mengeluh soal meeting yang molor. Aku hanya mengangguk, mengisi piringnya, dan pura-pura tidak melihat noda lipstik samar di kerah kemejanya yang bukan milikku. Di dalam diriku, sesuatu patah, tapi anehnya tidak langsung hancur. Patah itu justru membuatku bisa melihat lebih jelas. Selama ini, aku hidup dengan menutup satu mata. Sekarang, kedua mataku terpaksa terbuka lebar. Malam itu, saat dia tertidur dengan punggung menghadapku, aku terjaga di sisi ranjang, mengelus perut yang mulai terasa berat. Bayi ini bergerak pelan,
seolah merespon kegelisahanku. Aku menangis tanpa suara, bukan hanya karena dikhianati, tapi karena merasa bodoh. Bodoh sudah percaya bahwa pernikahan, meski dimulai dengan paksa, akan otomatis membuat seorang laki-laki berubah. Bodoh sudah mengira bahwa kehamilan bisa menjadikanku prioritas utama di hidupnya. Di saat sebagian besar perempuan hamil memikirkan dekorasi kamar bayi, aku justru memikirkan bagaimana cara melindungi anakku dari sosok ayah yang bahkan tidak bisa menjaga komitmen terhadap ibunya. Aku tidak langsung bercerita ke orang tua, bukan karena tidak percaya, tapi karena aku tahu kalau cerita sekarang yang akan kuberikan kepada mereka hanya potongan marah dan sedih tanpa rencana. Aku butuh jeda, butuh waktu untuk menamai perasaanku sendiri. Di sela-sela kontraksi kecil Braxton Hicks yang mulai sering datang, aku belajar membedakan antara dua hal. Sakit karena kehilangan dan sakit karena mulai belajar melepaskan. Di titik itu, aku sadar kalau aku terus menunggu Raduan minta maaf dan berubah, aku hanya akan menggantungkan nasibku pada orang yang sudah terbukti tidak bisa diandalkan. Langkah pertama yang kulakukan mungkin terlihat sepele dari luar. Aku berhenti mencari-cari bukti. Tidak lagi memeriksa ponselnya diam-diam. Tidak lagi mengendus aroma tubuhnya setiap kali pulang. Tidak lagi menafsirkan setiap senyumannya sebagai kode. Bukan karena aku pasrah, tapi karena aku tidak mau menjadikan hidupku museum barang-barang bukti. Aku sudah lihat sendiri pelukan itu. Cukup. Selebihnya, biar ia urus sendiri kebohongannya. Fokusku sekarang bukan lagi membuktikan dia salah, tapi menentukan aku mau apa setelah ini. Langkah kedua, aku mulai membangun kembali sedikit demi sedikit hal-hal yang dulu kutinggalkan demi menyesuaikan diri dengan status sebagai istri hamil. Aku membuka kembali laptop yang sudah berminggu-minggu terdiam, melanjutkan pekerjaan freelance desain yang dulu sering kulakukan sebelum menikah. Dari situ, aku mulai punya pemasukan kecil di luar gaji Raduen. Rasanya mungkin belum seberapa, tapi ada rasa lega sendiri saat menyadari bahwa aku masih bisa menghasilkan sesuatu tanpa harus menunggu uang yang ia letakkan di meja setiap awal bulan. Aku juga mulai rutin menulis jurnal, bukan curhat lebay, tapi catatan tentang apa yang kurasakan dan apa yang ingin kulakukan. Dengan menulis, aku belajar bahwa suaraku sendiri masih ada. Langkah ketiga, yang paling berat adalah mengakui kepada diriku sendiri bahwa aku berhak marah tanpa harus merasa bersalah. Selama ini, setiap kali emosi, aku selalu memotongnya dengan kalimat, "Ya, salahmu sendiri, mau kok diajak begitu." Seolah karena aku pernah salah, berarti aku harus menerima semua sakit tanpa protes. Padahal, pengkhianatan tetap pengkhianatan, meski terjadi pada orang yang tidak sempurna. Aku mulai mengizinkan diriku berkata dalam hati, aku tidak pantas diperlakukan seperti ini, tanpa buru-buru menambahkan, tapi ya sudahlah. Di tengah proses itu, Raduan justru semakin jauh. Ia mulai sering menginap dengan alasan proyek luar kota. Padahal aku tahu kantor tidak sedang punya program apa-apun yang mengharuskan kayak pergi. Ponselnya selalu dalam mode senyap saat di rumah. Dan ia lebih sering membawa laptop ke kamar mandi daripada ke meja kerja. Kalau dulu aku akan panik, kali ini aku hanya mencatat. Setiap kebohongan kecil kutandai di kepalaku bukan untuk kubongkar satu persatu, tapi sebagai pengingat orang ini bukan lagi tempatku menggantungkan definisi rumah. Satu-satunya alasan aku bertahan di rumah itu saat itu hanya satu, bayi di perutku. Dokter sudah mengingatkan tentang bahaya stres pada kehamilan. Bagaimana hormon yang berantakan bisa mempengaruhi perkembangan janin. Aku mulai mengurangi konsumsi drama di luar dan di dalam kepala. Kalau Raduen pulang telat, aku tidak lagi menunggunya di ruang tamu dengan mata sembab. Aku memilih tidur lebih dulu, memeluk bantal, berbicara pelan pada anakku, seolah ingin memberitahu bahwa meski ayahnya tidak bisa kupastikan, ibunya akan tetap berusaha waras untuk menyambutnya. Suatu malam, ketika aku sedang sibuk mengedit desain brosur untuk klien, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat, "Mbak, maaf, saya cuma mau bilang, tolong jaga kandungan Mbak, jangan terlalu mikirin Mas Raduen." Awalnya aku pikir spam,
Tapi profil fotonya menunjukkan seorang perempuan muda memakai ID card kantor yang sama dengan aku. Hatiku berdesir. Kalimat itu terlalu spesifik untuk disebut iseng. Aku menatap layar lama sebelum akhirnya membalas, "Kamu siapa?" Tidak ada balasan malam itu. Tapi benih kecurigaan baru muncul. Mungkin di luar sana ada orang lain yang juga lelah melihat apa yang sedang terjadi di belakangku. Keesokan harinya pesan balasan datang. Dia memperkenalkan diri sebagai karyawan magang di divisi lain yang beberapa kali melihat Radwan dan Restia di sudut-sudut kantor yang seharusnya tidak perlu dijadikan tempat diskusi. Dia tidak mengirim foto, tidak membongkar secara detail, hanya menulis, "Saya juga perempuan, Mbak. Rasanya nggak tega melihat orang hamil masih disakitin gitu." Aku membacanya berulang-ulang. Ada rasa pedih, tapi anehnya juga ada rasa hangat. Setibanya, semesta masih memberiku 1-2 orang asing yang peduli, meski orang terdekatku sendiri yang justru menyakiti. Di titik itu, aku tahu aku tidak bisa selamanya berdiri di tengah. Aku tidak bisa selamanya pura-pura buta demi mempertahankan status istri di KTP. Tapi aku juga tidak bisa sembarang melendak tanpa memikirkan konsekuensi untuk diriku dan anakku. Yang kubutuhkan bukan lagi bukti, tapi keberanian untuk menentukan garis batas. Malam itu, sambil mengurus perutku yang bergerak pelan, aku berjanji pada diriku sendiri, begitu bayi ini lahir dan aku cukup pulih untuk berdiri tegak, aku akan membuat keputusan besar. Entah tetap bertahan dengan syarat yang kutentukan, atau pergi dengan kepala tegak. Apapun pilihannya nanti, satu hal yang pasti, aku tidak ingin anakku tumbuh melihat ibunya bertahan di hubungan yang bahkan tidak terlihat seperti rumah. Bayi kami lahir di tengah badai yang sengaja kusembunyikan dari banyak orang. Proses persalinannya sendiri berjalan lancar, meski ada detik-detik di mana aku merasa nyawaku tertinggal di ruang bersalin. Saat suara tangisan pertama itu terdengar, ada sesuatu di dalam diriku yang seolah terputus dari masa lalu. Untuk beberapa menit, aku lupa siapa Radwan, lupa siapa Drestia, lupa siapa diriku sebelum semua ini. Yang ada hanya makhluk kecil yang menggenggam jariku dengan tangan mungilnya, seolah berkata, "Aku datang, Mah, tolong jangan menyerah." Air mataku jatuh deras, bukan karena sedih, tapi karena sadar mulai hari itu aku tidak lagi hidup hanya untuk menyelamatkan harga diri di mata keluarga, tapi untuk seseorang yang bahkan belum bisa menyebut namaku. Radwan datang ke rumah sakit beberapa jam setelah persalinan. Wajahnya lelah, tapi tidak ada bekas mata sembab. Ia mengucapkan selamat dengan senyum standar, mencium kening bayi kami sebentar, lalu sibuk dengan ponselnya di sudut ruangan. Aku memperhatikannya diam-diam. Di antara suara mesin infus dan langkah-langkah perawat di lorong, aku melihat jelas. Jarak di antara kami tidak lagi bisa ditutupi dengan alasan lelah kerja atau canggung karena baru jadi ayah. Ini bukan sekadar adaptasi. Ini bentuk ketidakhadiran yang disengaja. Malam itu ketika ia pamit pulang untuk ambil baju ganti dan tidak kembali sampai pagi, aku tahu hubungan ini sudah lewat dari sekedar tak. Ia sudah memilih dunia yang lain, dan sayangnya dunia itu bukan aku. Masa nifas yang seharusnya jadi waktu istirahat justru menjadi laboratorium mental bagiku. Tubuhku masih sakit, jalan saja belum tegak, tapi pikiranku dipaksa berlari ke depan. Ada bayi yang harus disusui, rumah yang harus diurus, dan hubungan yang makin jelas tidak bisa diselamatkan sendirian. Di sela-sela menyusui malam hari, saat semua orang tidur dan hanya suara kipas yang terdengar, aku mulai membuat daftar di kepala. Apa yang kupunya, apa yang mampu kulakukan, dan apa yang sebenarnya kuharapkan dari pernikahan ini. Tanpa sadar, daftar itu berubah jadi garis besar rencana hidup baru. Rencana yang untuk pertama kalinya sejak lama tidak lagi menggantungkan masa depanku pada keputusan Radwan. Langkah pertamaku setelah cukup pulih adalah pulang ke rumah orang tua untuk sementara, dengan alasan butuh bantuan mengurus bayi. Alasan yang sama sekali tidak bohong, tapi juga menyimpan maksud lain. Menciptakan jarak aman antara aku dan Radwan. Di rumah orang tuaku, untuk pertama kalinya aku berani membuka sedikit tabir. Tidak semua,
Aku belum sanggup menceritakan detail pelukan di kantor itu. Tapi aku mengatakan satu hal penting, bahwa pernikahan kami tidak berjalan baik dan bahwa aku butuh dukungan kalau suatu hari nanti harus mengambil keputusan sulit. Ibuku menangis, bukan karena malu, tapi karena merasa gagal melindungiku dari dunia. Ayahku hanya diam lama, lalu berkata pelan, "Kalau dia tidak bisa jadi suami yang baik, kamu tidak wajib jadi istri yang terus disakiti." Kalimat sederhana itu seperti izin tidak tertulis yang selama ini kutunggu. Sementara itu, hidup Radwen seolah berjalan seperti biasa. Dari cerita 1-2 teman yang masih berani mengabariku, ia tetap datang ke kantor dengan kemeja rapi, tetap bercanda di pantry, dan tetap terlihat dekat dengan Dresdia. Sesekali ia menjenguk anaknya, membawa susu formula dan diapers, memotret bayinya sebentar untuk diunggah di media sosial dengan caption manis. Dari luar ia tetap tampil sebagai ayah muda yang bertanggung jawab. Tapi aku tahu, di sela-sela kunjungan singkat itu, ponselnya tidak pernah jauh dari genggaman. Namaku mungkin ada di bionya sebagai istri, tapi di notifikasi ponselnya ada nama lain yang mengisi waktu-waktu kosong di luar kunjungannya ke rumah anaknya. Aku tidak lagi memintanya pulang, tidak lagi mengirim pesan panjang menanyakan kapan kita bisa bicara baik-baik. Kalau dulu aku mengemis kejelasan, sekarang aku mengumpulkan keberanian. Keberanian untuk menerima kenyataan bahwa terkadang cara paling sehat mencinta diri sendiri adalah dengan membiarkan sesuatu berakhir. Fokusku bergeser total ke 2 hal, membangun kemandirian finansial dan membangun kembali harga diri yang lama kupertukarkan dengan status istri sah. Aku mulai menerima lebih banyak proyek desain. Belajar hal-hal baru lewat kursus online gratis saat bayi tidur. Dan perlahan-lahan tabunganku mulai punya bentuk lagi. Angka di rekening mungkin tidak besar, tapi cukup untuk membuatku merasa tidak sepenuhnya terperangkap. Keputusan besar itu akhirnya datang bukan dalam bentuk ledakan emosi, tapi dalam percakapan yang tenang di rumah orang tuaku. Hari itu, Radwen datang dengan ekspresi campuran, bersalah dan defensif. Ia duduk di hadapanku, diampit orang tuaku yang sengaja aku panggil sebagai saksi. Tidak ada teriakan, tidak ada lempar barang. Aku hanya bertanya satu hal, kamu masih mau membangun rumah tangga ini atau tidak? Ia terdiam lama, menunduk, lalu mengeluarkan jawabannya dengan kalimat-kalimat melingkar yang intinya hanya satu. Ia tidak yakin bisa berubah dan tidak mau menjanjikan sesuatu yang tidak bisa ia tepati. Di titik itulah aku tahu, aku tidak perlu lagi menunggu. Kalau orang yang seharusnya berjuang saja sudah mengibarkan bendera putih, untuk apa aku memaksa perang sendirian? Aku mengajukan gugatan cerai dengan tenang, bukan berarti tanpa air mata, tapi tanpa drama yang menguras tenaga sia-sia. Dalam permohonan itu, aku menjelaskan secukupnya. Pernikahan yang dimulai karena kehamilan, perselingkuhan yang terjadi saat aku mengandung dan setelah melahirkan, serta ketidakmauan Radwen membenarkan diri. Prosesnya tidak sebentar, tapi setiap sidang yang kulalui justru membuatku makin yakin bahwa langkahku sudah tepat. Setiap kali keluar dari ruang sidang, aku merasa sedikit lebih ringan. Seolah satu demi satu, tali yang mengikatku pada masa lalu mulai terlepas. Saat putusan cerai dibacakan, aku tidak menangis di ruang sidang. Air mataku sudah kering jauh sebelum itu. Mungkin tertinggal di koridor kantor saat pertama kali melihat pelukan mereka dari balik kaca. Yang kurasakan justru lega aneh, bercampur takut. Lega karena akhirnya ada garis jelas yang memisahkan dulu dan sekarang. Takut karena setelah ini aku harus berjalan dengan status yang selama ini aku pakai sebagai perisai, istri. Tapi ketika malamnya aku menatap anakku yang tertidur pulas, aku mendapati jawaban sederhana. Status janda mungkin berat di mata sebagian orang, tapi itu tetap lebih ringan daripada status istri yang tahu diselingkuhi dan memilih diam selamanya. Secara resmi, hubungan kami selesai. Namun yang menarik, justru setelah aku pergi, tanda-tanda penyesalan mulai terlihat. Bukan lewat kata-kata manis, tapi lewat hal-hal kecil yang sekilas tampak sepele. Pesan singkat tengah malam menanyakan kabar anak, titipan uang yang lebih besar dari biasanya, dan beberapa kali permintaan untuk ketemu sebentar buat ngobrol. Aku membalas seperlunya, menjaga jarak yang jelas antara urusan anak dan urusan pribadi. Bagiku penyesalan Radwen, jika memang ada, bukan lagi gravitasi hidupku.
Kalau dulu aku menunggu-nunggu kapan ia menyesal, sekarang aku sadar penyesalan itu adalah urusan dia dengan dirinya sendiri dan Tuhannya. Tugasku hanya satu, memastikan bahwa penyesalan itu tidak lagi menyeretku mundur ke lubang yang sudah susah payah aku tinggalkan. Banyak orang mengira setelah cerai hidupku langsung berubah jadi indah. Kenyataannya, hidup tidak pernah sehitam putih itu. Ada malam-malam ketika rasa sepi datang tanpa mengetuk, ketika aku bertanya di dalam hati, apa aku melakukan hal yang benar? Apa anakku nanti akan marah karena aku memutuskan berpisah dengan ayahnya? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar dan aku tidak lagi memaksa diriku untuk selalu terlihat kuat. Bedanya, sekarang setiap kali rasa ragu datang, aku punya sesuatu yang dulu tidak kumiliki. Bukti bahwa aku mampu bertahan tanpa bergantung pada orang yang menyakitiku. Setiap desain yang berhasil kukerjakan, setiap transfer fee yang masuk ke rekening, setiap senyum anakku saat kubelikan sesuatu dari hasil kerjaku sendiri, semua itu menjadi pengingat bahwa aku sedang bergerak, bukan diam di tempat. Perlahan, lingkaran hidupku berbar. Teman-teman yang dulu hanya kenal sisi Shani istri orang, kini mengenal sisi lain dariku. Shani yang suka belajar, yang berani menolak proyek kalau bertentangan dengan prinsipnya, yang tidak malu berkata, aku butuh bantuan saat kelelahan. Aku juga mulai bertemu perempuan-perempuan lain dengan cerita serupa. Ada yang bertahan, ada yang pergi, dan dari mereka aku belajar bahwa tidak ada satupun keputusan yang benar-benar mudah di situasi seperti ini. Ada yang dikutuk karena memilih bertahan, ada yang dicibir karena memilih berpisah. Pada akhirnya hanya orang yang menjalani sendirilah yang tahu seberapa dalam luka itu dan seberapa jauh mereka sanggup melangkah. Perlahan lingkaran hidupku berubah. Teman-teman yang dulu hanya kenal sisi Shani istri orang, kini mengenal sisi lain dariku. Shani yang suka belajar, yang berani menolak proyek kalau bertentangan dengan prinsipnya, yang tidak malu berkata, aku butuh bantuan saat kelelahan. Aku juga mulai bertemu perempuan-perempuan lain dengan cerita serupa. Ada yang bertahan, ada yang pergi. Dan dari mereka aku belajar bahwa tidak ada satupun keputusan yang benar-benar mudah di situasi seperti ini. Ada yang dikutuk karena memilih bertahan, ada yang dicibir karena memilih berpisah. Pada akhirnya, hanya orang yang menjalani sendirilah yang tahu seberapa dalam luka itu dan seberapa jauh mereka sanggup melangkah. Ratwen tetap hadir sebagai ayah biologis untuk anakku. Meski intensitasnya naik turun. Kadang ia datang tepat waktu, kadang menghilang lalu muncul dengan alasan klise. Restia dari kabar yang sesekali lewat di telinga tidak lagi bekerja di kantor yang sama. Entah pindah, entah bagaimana. Dulu, aku mungkin akan sibuk menguntit media sosial mereka. Menghitung kapan mereka terlihat bahagia, kapan terlihat menyesal. Sekarang aku tidak punya waktu untuk itu. Bukan karena pura-pura sibuk, tapi karena fokusku sudah benar-benar bergeser. Bagaimana membesarkan anakku dengan sehat jiwa dan raganya tanpa mewariskan trauma yang aku sendiri sedang berusaha sembuhkan. Ada satu momen yang sampai sekarang selalu kuingat sebagai titik balik kecil tapi penting. Suatu hari, saat anakku yang kini mulai bisa berlari-lari kecil jatuh, dan lututnya berdarah, ia menangis keras, memanggil-manggil mama sambil mengangkat tangan meminta dipeluk. Dalam pelukan itu sambil menenangkan dia, aku tiba-tiba tersadar. Dulu saat aku jatuh, aku tidak punya siapa-siapa untuk kupanggil selain diriku sendiri. Sekarang, aku adalah orang yang dipanggil ketika seseorang merasa sakit. Itu tanggung jawab besar. Tapi juga kehormatan yang tidak aku miliki ketika sibuk mengejar validasi dari suami yang bahkan tidak menghargai keberadaanku. Cara aku bangkit tidak terjadi dalam satu adegan dramatis. Tidak ada momen balas dendam di mana aku datang ke kantor dengan mobil mewah dan tubuh yang sudah langsing sempurna, sementara mereka menunduk malu. Bangkit versiku jauh lebih sunyi. Konsisten kerja meski capek, belajar bilang tidak pada proyek yang menguras mental, ngurus administrasi hukum supaya hak anakku jelas, dan yang paling susah, belajar memaafkan diriku sendiri karena pernah menempatkan diriku di situasi berbahaya. Bukan memaafkan Ratwin dulu, tapi memaafkan diriku.
Karena tanpa itu aku akan terus melihat cermin dan hanya menemukan kesalahan, bukan proses. Apakah Ratwan menyesal? Mungkin. Ada hari-hari ketika ia mengirim pesan panjang, ngaku kangen, bercerita bahwa hidupnya tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Aku membaca pesan itu sekali, lalu menaruh ponselku jauh-jauh. Bukan karena ingin membuatnya menderita, tapi karena aku tahu kalau aku terus memberi panggung untuk rasa penyesalannya, aku akan terjebak dalam pola lama. Menjadi tempat sampah untuk rasa bersalahnya tanpa pernah benar-benar dihargai. Penyesalan itu miliknya. Tanggung jawab aku sekarang adalah memastikan anakku tumbuh di rumah yang meski kecil bersih dari kebohongan. Ada orang yang bilang, aku terlalu keras karena memilih bercerai hanya karena perselingkuhan. Ada juga yang memujiku seolah-olah aku pahlawan. Kebenarannya aku bukan kedua-duanya. Aku hanya perempuan biasa yang kelelahan, yang suatu hari melihat dirinya sendiri di cermin dan bertanya, kalau aku terus begini sampai tua, apa aku rela? Jawabannya tidak. Dari situlah keberanian itu pelan-pelan tumbuh. Keberanian yang bukan datang dari motivasi di media sosial, tapi dari malam-malam panjang ketika aku harus menenangkan bayi sambil menenangkan diri itu sendiri. Kalau kamu yang lagi dengerin ini kebetulan sedang berada di posisi yang mirip, menikah karena keadaan lalu disakiti oleh orang yang seharusnya melindungi, tolong ingat satu hal, kamu boleh lelah, kamu boleh nangis, kamu boleh butuh waktu lama untuk ngambil keputusan. Tidak ada standar waktu yang sama untuk semua orang. Tapi jangan sampai rasa takut akan omongan orang membuatmu mengorbankan dirimu dan anakmu seumur hidup. Cinta yang sehat tidak harusnya membuatmu merasa sendirian di tengah rumah yang penuh orang. Cara aku bangkit mungkin bukan versi yang paling dramatis, tapi cukup untuk membuat mereka, Ratwan, dan semua yang merendahkanku pelan-pelan menyadari bahwa kehilanganku bukan hal sepele. Mereka mungkin tidak akan pernah mengakuinya terang-terangan, tapi setiap kali mereka lihat aku bisa berjalan dengan tegak, ngurus anakku sendiri, dan tersenyum tanpa bergantung pada mereka, di situ penyesalan paling sunyi. Dan buat aku, itu sudah jauh lebih dari cukup. Kalau kamu yang lagi dengerin ini, kebetulan sedang berada di posisi yang mirip, menikah karena keadaan, lalu disakiti oleh orang yang seharusnya melindungi, tolong ingat satu hal ya. Kamu boleh lelah, kamu boleh nangis, kamu boleh butuh waktu lama untuk ngambil keputusan. Tidak ada standar waktu yang sama untuk semua orang. Tapi jangan sampai rasa takut akan omongan orang membuatmu mengorbankan dirimu dan anakmu seumur hidup. Cinta yang sehat tidak harusnya membuatmu merasa sendirian di tengah rumah yang penuh orang. Cara aku bangkit mungkin bukan versi yang paling dramatis. Tapi cukup untuk membuat mereka semua merasa bahwa kehilanganku bukanlah hal sepele. Mereka mungkin tidak akan pernah mengakuinya terang-terangan. Tapi setiap kali mereka melihat aku bisa berjalan dengan tegak, ngurus anakku sendiri dan tersenyum tanpa bergantung pada mereka, di situ letak penyesalan paling sunyi. Dan buat aku, itu sudah jauh lebih dari cukup. Kalau kamu yang lagi dengerin ini, kebetulan sedang berada di posisi yang mirip, menikah karena keadaan lalu disakiti oleh orang yang seharusnya melindungi, tolong ingat ya, bahwa kamu boleh lelah, boleh nangis, boleh ini butuh waktu lama untuk ambil keputusan. Tidak ada standar waktu yang sama untuk semua orang. Tapi jangan sampai rasa takut akan omongan orang membuatmu mengorbankan dirimu dan anakmu seumur hidup. Cerahku bangkit mungkin bukan cara yang paling dramatis, tapi cukup untuk membuat mereka tanpa harus mengaku terang-terangan bahwa kehilanganku itu bisa membuatku tersenyum tanpa bergantung pada mereka. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh bagian kecil dalam hidupmu, jangan dipendam sendirian. Kamu bisa bagikan cerita ini ke teman yang lagi butuh kekuatan. Tulis di kolom komentar pas mana yang sedang kamu jalani. Dan kalau kamu siap, ambil langkah kecil pertama untuk menghargai dirimu sendiri hari ini. Sekecil bilang, aku berharga, bahkan kalau dia tidak melihatnya. Terima kasih sudah mau nemenin sampai akhir cerita. Semoga kamu selalu dilindungi dalam setiap pilihan sulitmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.